Frankel menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh dua kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Oke, selanjutnya kita belajar lagi, kita lanjutkan. Tadi asasnya sudah, sekarang filosofinya. Ada 3 filosofi tentang logoterapi ini, filosofi dasar lah ya, ini semacam dasar-dasar filosofisnya. Jadi logoterapi ini dibangun atas filosofi yang pertama, freedom of will, yang kedua, the will to meaning, dan yang ketiga, the meaning of life. Ini sebenarnya pengertiannya sudah tercakup dalam penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama, freedom of will, kebebasan berkehendak. Tadi kan sekilas sudah dijelaskan bagaimana manusia itu bebas, menginginkan apapun bebas, membangun makna sesuai yang dia inginkan. Yang agak ditekankan oleh Frankel ketika beliau menjelaskan kebebasan ini adalah bebas itu bukan berarti manusia bisa sesukanya, tapi di balik kebebasan ada tanggung jawab. Maka dalam pemikirannya Frankel, bebas itu tidak hanya freedom from, tapi juga freedom to. Tidak hanya bebas dari, tapi bebas untuk. Selama ini kan kita selalu memahami itu bebas itu ya bebas dari. Tapi kata Frankel lebih penting lagi bebas untuk. Kalau bebas dari itu mungkin indikasi dan kategori-kategorinya lebih mudah dipahami. Wah, saya masih terjajah ini, saya terzolimi ini, saya terpenjara, tidak bisa berekspresi. Ini kan kelihatan. Perjuangan pembebasannya kelihatan. Kalau freedom from. Yang agak sulit itu freedom for. Freedom for itu memerlukan kreativitas, memerlukan kemandirian, memerlukan pertanggungjawaban. Yang ini tidak semua orang punya kapasitas. Banyak orang dibebaskan melakukan apa saja, tapi terus dia bingung, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini dari sini kelihatan ya, freedom to atau bebas untuk itu tidak sederhana. Seolah-olah mudah. Kan berarti saya bebas, Pak, milih apapun. Itu tapi kita sadar kan, dalam pilihan itu dibaliknya ada tanggung jawab. Maka kita khawatir keliru. Khawatir tidak cocok, khawatir tidak pas. Jadi versinya Frankel ya, kebebasan manusia dalam hal ini lebih banyak difokuskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang minta saya untuk bicara, panitia-panitia itu, terus Pak Faiz, judul kajian kita terserah Pak Faiz saja ya. Terus biasanya saya kembalikan, lah kok terserah saya, yang punya keinginan kan kalian. Silahkan kalian milih, bebas saja. Kalian ingin tema apa yang kalian inginkan, yang kalian rasa saya mampu bicara, monggo. Tapi terus mereka merasa khawatir keliru, khawatir tidak pas, khawatir tidak cocok, khawatir salah pilih. Tetap kemudian tidak apa-apa, Pak, terserah Bapak saja. Ini kan unik ya, diberi kebebasan, tapi kebebasannya dia tidak mampu menggunakan. Karena khawatir resikonya tidak cocok. Oh, itu persis kalau teman-teman tanya pada pasangannya, mau makan di mana? Terserahlah. Terserah itu nanti kita yang milih. Dia tidak berani milih, padahal punya keinginan. Sehingga ketika kita milih sesuai versi kita dan tidak cocok dengan versi dia, ya rame pada akhirnya. Nah, ini freedom to, freedom for. Nah,
kebebasan itu, ini melanjutkan ya, Frankl menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh dua kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus, dengan pas, sesuai, ya kita harus mampu yang pertama mengambil jarak dari situasi sekeliling kita, dan yang kedua bahkan mengambil jarak dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa membaca situasi secara lebih objektif, tidak salah pilih. Ini dalam rangka freedom to tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, filosofi dasarnya logoterapi itu freedom of will, kebebasan untuk berkehendak. Filosofi yang kedua adalah the will to meaning. Jadi keinginan atau kehendak untuk hidup bermakna. Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja, tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti. Bahkan kata Frankl seperti saya jelaskan tadi di depan, manusia itu lebih sebagai makhluk pencari makna, tidak sekedar pencari kesenangan atau pencari kekuasaan. Jadi ini filosofi dasar yang kedua. Berarti manusia itu bebas, sementara dia adalah makhluk yang ingin hidup bermakna. Dan filosofi yang ketiga adalah the meaning of life, tentang makna hidup. Makna hidup itu, sejak tadi kita bilang makna itu maksudnya begini loh, makna itu sesuatu yang kita anggap penting, benar, dan bernilai dalam hidup ini. Jadi misalnya kita mengusung makna hidup sebagai damai, perdamaian misalnya, itu nanti akan beda sikap dan perilaku dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kemenangan atau keunggulan, dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kesenangan jasmaniah misalnya, kaya, kemudian punya banyak harta, punya rumah, mobil sekian. Nah ini pancangan-pancangan makna. Makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup. Makanya hati-hati, makna yang keliru bisa saja menjerumuskan kita. Makna yang tidak pas bisa saja nanti malah menyusahkan kita. Misalnya ya, kita menempatkan makna besar bahwa hidup ini eksis itu berarti terkenal. Misalnya, maka kita melakukan segala cara agar terkenal, agar followernya banyak, agar diikuti banyak orang, agar yang saya sampaikan selalu jadi pusat perhatian. Seperti hari ini kan, ini hari ini peradaban kita, peradaban citra. Orang banyak menempatkan makna hidup itu pada kemasyhuran dan keterkenalan. Nah, ini ya pada titik tertentu ketika kita sadar bahwa ternyata kemasyhuran, keterkenalan itu fana. Fana itu ya dia akan musnah pada gilirannya. Dia tidak akan banyak membantu kita menemukan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup. Ya mungkin kita akan sampai pada titik krisis makna. Atau misalnya kita menetapkan makna hidup yang penting, yang berharga, yang bernilai itu kekayaan. Nanti satu ketika kita sampai pada titik di mana kekayaan ternyata tidak ada gunanya untuk mengatasi problem kita, ya kita akan sampai pada krisis makna.
Ketika sampai pada titik krisis pemaknaan hidup, kita merasa hidup ini hampa, hidup ini kosong, hidup ini tidak ada artinya. Tadi saya singgung ya, banyak cerita artis-artis yang, ini Korea ya, saya tidak tahu kalau Indonesia, ceritanya di puncak kemasyhurannya justru melakukan suicide, melakukan bunuh diri. Dia merasa hilang makna. Mungkin patokan atau titik-titik makna yang selama ini dia pegangi ternyata tidak pas, tidak cocok. Dia malah gelisah, dia malah sulit, dia malah merasa hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan dan lain sebagainya. Maka penting aspek the meaning of life ini, makna dari hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kunci filosofi dari logoterapi ini ada 3. Yang pertama, freedom of will atau kebebasan berkehendak. Yang kedua, the will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna. Dan the meaning of life, makna hidup yang kita percayai. Baik, kita lanjutkan. Kembali membahas makna hidup. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan membahas apa sih isi atau maksud dari makna hidup tadi. Tadi kan sekilas sudah saya jelaskan pentingnya makna hidup. Nah, aspek-aspek yang merupakan makna hidup, yang jadi dasarnya makna hidup kita. Ini menurut Frankl ada 5 aspek yang membentuk pemaknaan kita terhadap hidup. Aspek yang pertama adalah arti hidup. Jadi makna hidup itu antara lain berarti apa yang kita anggap berharga dan kita tuju dalam hidup ini. Inilah makna hidup. Jadi misalnya ya, seperti Frankl dan kawan-kawan tadi. Mungkin dia merasa ketika di kamp konsentrasi hidupnya tidak lama lagi. Mungkin kemudian di situ dia memaknai hidup ini, umur panjang atau umur pendek tidak masalah, yang penting hidupku bahagia. Yang penting bisa menikmati apa dari waktu yang tersisa ini. Nah, ini hubungannya dengan arti hidup. Jadi makna hidup yang pertama itu berhubungan dengan yang kita anggap berharga dalam hidup dan yang kita jadikan tujuan hidup. Yang kedua, makna hidup itu berhubungan dengan kepuasan hidup. Jadi penilaian kita terhadap hidup ini, kita puas enggak? Atau kita kurang puas enggak? Sejauh mana kita nikmati, kita puasi hidup kita ini. Ini kepuasan hidup namanya. Jadi makna hidup itu penilaian kita terhadap hidup kita sendiri. Bagaimana sih hidup yang membuat kita puas itu? Nah, ini nanti berhubungan dengan makna hidup. Hidup puas itu ya kalau saya sukses, dapat gelar doktor, kemudian punya harta banyak, punya anak, punya istri yang sejahtera misalnya. Jadi makna hidup berhubungan dengan kepuasan hidup. Yang ketiga, makna hidup juga berhubungan dengan kebebasan. Jadi berarti apa? Kita bebas mengekspresikan, menentukan apa-apa yang kita anggap berharga atau bernilai. Mungkin ada orang yang sukses, kaya raya, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan itu. Dia terpaksa saja di situ. Sehingga meskipun dia sukses atau kaya raya, dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia tidak bebas mengekspresikan keinginannya. Dalam sejarah kan banyak itu kan, ada para raja yang kemudian
merasa terkungkung, akhirnya keluar dari kerajaannya, mengekspresikan dirinya secara bebas sesuai makna yang sudah dia dapatkan. Ada Buddha, ada kemarin Sufi itu Ibrahim bin Adham, itu kan prinsip makna hidupnya berbeda dengan yang sebelumnya dia jalani. Akhirnya kan dia memilih melepaskan semuanya, membebaskan diri dari semuanya, dan secara bebas memaknai hidup, membentuk hidup sesuai yang dia inginkan. Dan di antara dasarnya makna hidup itu kebebasan. Jadi hidup nyaman, terjamin, tentram, tapi tidak bebas, ya orang tetap merasa hidupnya hampa, tidak bermakna, tidak sesuai yang dia inginkan. Nah, kemudian sikapnya terhadap kematian. Ini menarik. Kalau versinya Frankl ini ya persepsi seseorang terhadap bahwa nantinya kita ini tidak ada loh. Nantinya kita ini akan mati loh. Nah, ini juga menentukan makna hidup. Ada orang yang setelah sadar bahwa nanti akan mati terus meninggalkan dunia. Wah, berarti dunia ini tidak penting, yang penting hidup sesudah mati. Ada yang kemudian menyimpulkan, wah ini berarti aku harus menikmati hidup sepuas-puasnya, senang-senang sepuas-puasnya, karena nanti setelah ini aku mati. Ada yang, wah ini aku harus siap-siap, ini dunia harus aku jadikan kendaraan persiapan menuju sesudah mati, dan lain sebagainya. Ada aneka ragam sikap manusia menghadapi kenyataan bahwa nanti kita akan mati, pada akhirnya kita akan meninggal siapapun dia. Ini berhubungan dengan makna hidup. Ada orang yang cuek, ada orang yang tegang, ada orang yang putus asa, ada orang yang tambah semangat menyikapi kematian. Jadi di antara aspek dasar makna hidup itu sikap terhadap kematian. Kemudian sikap terhadap masalah. Ini juga sering membentuk makna hidup. Kalau ada masalah, apa yang harus aku lakukan? Kalau ada problem traumatik, peristiwa tragis, apa yang harus aku lakukan? Ini sikap terhadap permasalahan. Bunuh diri saja, karena di kalimatnya bukunya Frankl itu sikap terhadap bunuh diri. Jadi bagaimana menyikapi situasi orang yang sudah bosan hidup, tidak mau hidup lagi. Ini ketika orang kehilangan makna. Seperti saya ceritakan tadi, beliau sebelum masuk camp konsentrasi itu di rumah sakit, dia di bangsal yang bagian orang-orang yang putus asa, yang tidak ingin hidup. Nah, yang terakhir, pembentuk makna hidup juga adalah rasa kepantasan seseorang hidup. Jadi ini mungkin evaluasi orang terhadap perjalanan hidupnya. Aku ini pantasnya hidup itu seperti apa sih, atau pantas tidak sih aku hidup ini? Ada gunanya tidak sih aku hadir di muka bumi ini? Fungsinya apa sih aku hadir? Jangan-jangan malah bikin ruwet saja. Nah, ini hasil evaluasi, hasil muhasabah kita. Jangan-jangan aku ini, kalau bahasa manajemen ya, troublemaker saja. Aku ini yang bikin masalah saja. Atau aku ini problem solver. Aku ini orang yang memberi jalan keluar, memberi banyak kontribusi terhadap hidup ini. Atau aku ini mungkin bagian dari masalah, part of the problem dalam hidup ini. Nah, ini hasil renungan kita berhubungan dengan pantas tidaknya aku hidup. Jadi ini dasar-dasar unsur-unsur makna hidup. Jadi makna hidup itu arti hidup, kepuasan hidup, kebebasan memutuskan, sikap terhadap kematian, sikap terhadap masalah, dan juga kepantasan untuk hidup. Disinilah setiap orang kemudian membangun makna hidup berdasarkan aspek-aspek ini tadi. Ini kalau tadi ada yang tanya, apa sih Pak isinya makna hidup itu? Ya, isinya makna hidup itu arti hidup. Jadi mana yang kita anggap bernilai dan mana yang kita tuju. Termasuk kepuasan hidup, penilaian kita
terhadap sejauh mana kita selama ini puas atau tidak dengan hidup kita, termasuk kebebasan pilihan hidup, sikap kita terhadap kematian, sikap kita terhadap masalah, dan